Glodok mungkin terlihat seperti pasar biasa, ramai, padat, dan penuh aktivitas. Namun, jika bisa diperhatikan lebih dalam, setiap sudutnya punya cerita yang sudah berjalan ratusan tahun lamanya. Dari toko obat tradisional, kelenteng yang masih berdiri kokoh, sampai kedai kopi yang resepnya diwariskan dari generasi ke generasi. Glodok bukan hanya tempat melakukan jual beli. Ini tempat di mana budaya bertahan, sejarah bicara, dan identitas dijaga lewat hal-hal kecil. Ini tempat di mana budaya bertahan diam-diam, tanpa sorotan, tapi tetap hidup dan terasa nyata. Di balik kesederhanaannya, Glodok itu kaya akan cerita, akan rasa, dan akan warisan yang masih dijaga lewat hal-hal kecil. Dan justru, disitulah letak keistimewaannya. Saya Andre Hutama adalah Ketua Pokdarwis atau Kelompok Sadar Wisata Pecinan Glodok, sebuah komunitas yang terbentuk di tahun 2022 setelah kami berhasil menjadi finalis Anugerah Desa Wisata Indonesia, sebuah program Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif pada masa itu. Glodok sendiri kalau bicara sejarah itu masyarakat Tionghoa sebetulnya sudah ada lebih dari 500 tahun di area tentu saja area Kota Tua, Sunda Kelapa, dan Glodok. Jadi kalau kita bicara sejarah 500 tahun atau 5 abadnya Jakarta itu nggak lepas dari masyarakat Tionghoa di Glodok ini juga gitu kan, karena mereka juga turut membangun Glodok semenjak dari zaman Sunda Kelapa sampai Kota Tua dan juga bahkan sampai di Glodok ini suatu pasca Gagah Pecinan 1740. Karena masyarakat Glodok itu ketika pasca Gagah Pecinan dikumpulkan menjadi sebuah area yang namanya Pecinan ya, atau Chinatown sekarang ini. Ini sebuah terbentuk sebuah kebudayaan yang terus berkelanjutan ya, mengakar turun-temurun lintas generasi. Buktinya apa ya, salah satu ini di belakang kita adalah kelenteng Tosedo yang baru saja melaksanakan ulang tahun ke 278 ya, di 274, di mana ulang tahun itu kebetulan tidak begitu berbeda jauh dengan HUT-nya Jakarta. Jadi kami kemas HUT ini, ulang tahunnya kelenteng, sebagai bagian kegiatan ulang tahunnya Jakarta dalam bentuk Festival Glodok namanya. Karena pasca kirap yang tadi dilihat itu, nanti sore kita ada panggung budaya yang menampilkan berbagai ragam kebudayaan yang ada di Jakarta. Budaya Tionghoa sebetulnya sudah ada dan terus ada, cuman kami mengemas lebih baik dalam bentuk kepariwisataan. Jadi komunitas ini fokus bagaimana branding sebuah kawasan yang dulu eksklusif menjadi lebih inklusif. Karena sebetulnya kalau dilihat masyarakat di Glodok ini boleh dibilang menjadi sebuah etalasenya kota Jakarta, karena beragam suku ada di sini, bukan hanya satu etnis aja gitu, tapi juga banyak etnis-etnis lain di sini, dan itu bukan hanya setahun, 2 tahun, puluhan tahun, bahkan udah ratusan tahun gitu. Kita punya 5 potensi wisata. Wisata sejarah yang tadi 5 abad Jakarta termasuk Glodok terperan di sini, masyarakat Tionghoanya. Wisata budaya, ya tadi kita lihat salah satu itu ada arak-arakan ya, dan juga wisata religi. Wisata religi ini kita ada kelenteng seperti di belakang, itu ada 3 yang usia ratusan tahun. Ada Cingteyan, ada Kanseng Ong, ada Tua Sebio. Terus kita juga punya satu gereja yang bentuknya unik, gereja Katolik yang nggak ada di Indonesia, bentuknya seperti itu. Silakan disimak. Juga sebetulnya kita punya potensi-potensi lain di sekitaran area Glodok dan Pinangsia ini.
Terus kita punya potensi religi ya, tadi udah ya religi. Terus kita punya potensi kuliner, wisata kuliner tentu ya. Glodok udah terkenal ya, Chinese foodnya atau makanan-makanan peranakannya, dan juga wisata belanja. Andai dulu tuh orang kalau ke Glodok belanja sebelum ada mall-mall lah. Setiap kepariwisataan harus punya keunikan tersendiri, dan masing-masing daerah tentu saja, kita yang ada di Jakarta tentu tidak mempunyai potensi wisata alam. Yang kita punya adalah wisata urban ya, wisata sejarah, wisata budaya. Jadi melestarikan budaya bukan hanya dari sisi kepariwisataan, tapi juga menjadi tanggung jawab setiap masyarakat, khususnya di Glodok. Jadi ketika ada kayak kirap begini, seperti kita lihat tuh yang dukung banyak. Semua ya, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah itu harus dilakukan. Makanya kami dari masyarakat itu membentuk komunitas Pokdaris atau kelompok sadar wisata itu tujuannya adalah sebagai media di tengah. Karena itu dibina langsung oleh Sudin Parekraf dan Dinas Pariwisata, juga Kementerian Pariwisata. Karena kami sumbernya dari masyarakat, jadi kami lebih bisa melihat apa sih kebutuhannya gitu. Jadi peran semua pihak tuh harus masyarakat dan pemerintah. Dan Pokdaris penting di sana, di tengah-tengah. Pikir-pikir nggak ada waktu yang tepat ya. Setiap saat kita bekerja, kita melakukan apalagi dengan zamannya digital, siapapun membuat sebuah video tentang kebudayaan, tentang pariwisataan, jadi viral, itu udah berperan kok itu. Jadi anytime lah, saya pikir kita nggak tergantung. Tapi yang penting kita bisa memanfaatkan sebuah momentum. Dan ini saya pikir momentum yang baik untuk branding yang namanya sebuah festival Glodok di tahun 2025. Menunjukkan bahwa Glodok adalah sebuah pecinan tertua di Jakarta, dan real loh, bukannya bikinan, karena usia ratusan tahun gitu loh. Orang-orangnya ada, masyarakatnya ada gitu kan, seperti itu. Budaya itu adalah bagian atau wajah dari masyarakat. Budaya itu semua dimiliki oleh setiap suku, dan itu menjadi perekat ya bagi lintas generasi, bagi generasi yang tua maupun yang muda, itu melalui budaya itu direkatkan. Mungkin kurang bisa disampaikan lebih spesifik, dan kita harus bisa membedakan antara budaya, tradisi, dan ritual. Karena kita juga mengerti bahwa satu keluarga bisa beda agama, dan budaya itu yang merekatkan, tradisi itu yang merekatkan. Meskipun nanti imannya, kepercayaan bisa berbeda-beda nih, tapi budaya dan tradisi itu yang merekatkan dalam sebuah keluarga. Nah itu yang saya lihat keluarga modern tuh sekarang seperti itu. Kalau saya bilang seperti itu. KTP Kohongwi. Nama KTP ya, kalau di sini biasa terkenalnya nama saya Awai aja. Dari ujung jembatan Toko 3 sampai sini semua kenal saya. Setelahnya ini 200 tahun lebih, 230 lah begitu. Ya ini bagian pentingnya ini di sini soalnya letaknya di kota. Di kotanya jadi dia kita. Dari sini ada 3 yang ini. Yang paling terkenal sini sama Tosebio. Tosebio itu dari Dharma Jaya. Kalau ini Dharma Sakti. Ya kegiatannya biasa aja. Umat-umat yang beribadah aja gitu. Nggak ada acara-acara khusus. Kecuali kalau di Tosebio nanti tiap ulang tahunnya ada acara. Kalau kita sini enggak, biasa-biasa sederhana aja lah. Ya peranan penting kita ini ya kita bisa berrukun lah sesama umat, dan pun lain sama warga-warga sekitarnya gitu ya. Harapan kita ya begitu, semua dari rukun semuanya, biar beda agama, beda suku juga, enggak ya? Ya kalau secara tradisi, makanya kita orang tiap ada ulang tahun ngeraya ini dengan secara tradisi gitu. Kalau nggak ulang tahun ya enggak. Tradisi kan dia ada acara kan tiap ada ulang tahun gitu, ada acara
misalnya pawai, ada apa gitu. Kalau nggak hari biasa begini aja. Nanti kita ini bulan 7. Jadi bulan Citgue, jadi bulan 8 jatuhnya ada sembayangan Ulambana. Saya Ulambana itu jadi sembayang khusus itu untuk leluhur. Sembayang nanti ada ini. Ini kita sekarang ini bisa ikutin zaman lah, ikutin tradisi gimana gitu, benar nggak ya? Dan kita ngelawan arus, apa adanya kita ikut lah, benar nggak? Namanya kita beribadah gitu, benar nggak? Ya soalnya wihara ini sudah lama, udah ratusan tahun ya, mau nggak mau ini kita mesti jaga juga kelestariannya dengan kerukunan agamanya kita. Nah, ini kita kerukunan agamanya lah, kita jaga. Nah, kewiharanya ya pun kita tiap tahun ya ada pengganti pengurus gimana. Soalnya ini ya udah 200 tahun sih ya. Waduh, dengan sejarah ini sekarang mau kebanyakan dari anak-anak generasi apa sekolah gini ya, udah banyak aliran-aliran yang ada ke Kristen kemana apa gitu. Nah, tapi saya minta mereka yang sudah luar dari agama kita ini Konghucu, bukannya Buddha Konghucu, kepercayaan. Nah, janganlah kita dilupakan itu tradisi-tradisi, biarpun dia sudah menganut agama lain. Kita ingatlah kebudayaan kita, enggak dari asal nenek moyang kita gimana gitu. Jangan udah gini, wah mau balik. Yang ngajarin itu paling kurang ajar, paling dosa itu. Ya kita mau nggak mau emang ikutin perkembangan dari apa peraturan dari pemerintah dah, benar nggak? Ya kita ada acara gitu kita partisipasi, benar kita bantu atau gimana, misalnya ada kegiatan ya kita ikutin kegiatan gimana gitu. Pokoknya sekarang ini kita ikutin keadaan gimana situasi dah. Nama saya Tani, saya pedagang alat-alat sembayang di daerah Petak 9 ya, Glodok. Udah lama sih sebenarnya, dari tahun berapa ya, saya juga lupa pastinya 2007-2008 lah kurang lebih ya. Ya kalau dulu sih waktu wihara yang di seberang belum terbakar memang rame banget untuk daerah sini ya, cuma karena sekarang udah terbakar, lagi direnovasi, lagi dibangun ulang, jadi agak berkurang sih. Memang karena keadaan ekonomi sekarang juga kan tahu sendiri ya, berbeda ya, seperti nggak kayak dulu gitu. Lokal sih, lokal orang yang pasti orang Chinese ya, orang-orang kami ya, Cindo gitu ya. Terus ada juga sih wisatawan ya, misalkan kadang bule juga nyasar masuk. Yang tadi cuma ngeliat aksesoris barang-barang buat orang yang meninggal, dia demen lucu gitu dia beli. Ada juga yang misal orang ini ya dari China asli gitu datang belanja, ada juga. Kaitan erat sih ya, karena kan memang ini ibaratnya sembayang gini, jadinya kayak kebudayaan ya, bukannya agama lagi kalau menurut saya ya. Lebih ya berkaitan sih. Karena tempat saya letaknya strategis ya, seberang ada kelenteng, jadinya juga masih banyak yang ini ya, masih ada yang belanja, yang ada peminatnya, yang masih ada yang sembayang ya tetap kita jalanin gitu.
penting banget ya. Ya kan identitas sebagai orang Tionghoa ya, walaupun keturunan gitu kan ya, tetap harus dilestarikan ya. Ya supaya nggak ini aja, nggak punah aja gitu kan, sayang banget kalau sampai nggak dilestariin gitu loh. Saya rasa sih masih bisa tetap bertahan ya, walaupun memang ya keadaan sekarang nggak gampang ya, nggak kayak dulu kalau dari segi ekonomi. Tapi saya lihat ke depannya masih banyak lah generasi muda yang masih mau meneruskan budaya-budaya seperti ini ya, tradisi sembahyang ke kelenteng, ke wihara. Kalau yang kiri kanan yang ini itu dewa pendamping aja pelengkap. Generasi muda perlu belajar mengenal dan menghargai warisan budaya leluhur, agar warisan yang sudah ada ini sejak berabad-abad tahun lamanya tidak hilang. Dengan kepedulian sederhana, kita bisa memastikan warisan budaya Glodok tetap hidup dan berarti sampai nanti. Ya, untuk masa depannya kita minta doain aja semuanya ya, hidup makmur, tentram, damai gimana gitu. Ya yang lain-lain sih kita cuma minta doa kedamaian aja, ketentraman kita sesama umat, sesama ini semua gitu. Ya paling pesan-pesannya ya tetap harus dilestariin ya. Ini kan walaupun bagaimanapun juga ini kan salah satu warisan ya buat kita ya sebagai generasi muda ya. Kalau nggak dilestariin nanti kan sayang banget gitu kalau nggak ada yang ngelanjutin lagi. Glodok bukan sekedar tempat, tapi jejak panjang perjalanan orang-orang yang percaya bahwa warisan itu bukan hanya apa yang ditinggalkan, tapi juga bagaimana kita terus merawatnya. Dan di setiap langkah kecil yang kita ambil, ada sejarah yang hidup, berbisik pelan agar tak pernah dilupakan.